Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Mulyani, mahasiswi Program Studi Teknologi Pendidikan dari kampus Universitas Muhammadiyah. Kali ini, saya akan membahas terkait dengan janin yang ada di dalam rahim. Seperti yang kita ketahui, bahwa sebelum manusia lahir ke dunia, tentunya melalui banyak proses, salah satunya yaitu janin. Untuk itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu janin. Janin adalah bibit muda atau calon bayi yang tersembunyi di dalam rahim ibu dan dalam proses tumbuh hingga kelahiran. Jadi janin di sini merupakan calon bayi yang ada di dalam rahim ibu. Setelah terjadi pembuahan di dalam rahim, janin akan berkembang dari bulan ke bulan. Perkembangan setiap bulan pada janin itu berbeda-beda, baik dari segi ukuran, organ tubuh yang berbentuk, serta kemampuan fisiknya. Apapun yang akan saya bahas di sini terkait dengan bagian janin, yaitu terdiri dari 5 bagian. Pertama, uterus, kedua plasenta, ketiga fetus, keempat vagina, dan yang terakhir yaitu tali pusat. Pembahasan pertama yaitu terkait dengan uterus. Seperti yang kita lihat pada gambar, uterus atau biasa juga disebut dengan rahim adalah organ yang berbentuk buah pia terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Fungsi uterus yaitu untuk memelihara sel telur yang telah dibuahi dan berkembang menjadi janin. Kemudian menahannya sampai bayi cukup dewasa untuk dilahirkan. Yang kedua yaitu plasenta. Seperti yang terlihat pada gambar, plasenta adalah lapisan yang menempel pada rahim selama bayi dalam kandungan dan berperan menjaga asupan darah dari ibu ke bayi melalui tali pusar. Plasenta ini tidak melindungi bayi dari virus, efek minuman keras, nikotin, serta obat berbahaya yang dikonsumsi oleh sang ibu. Tetapi plasenta ini melindungi atau menjaga bayi dari bakteri. Plasenta ini kemudian dikeluarkan dari rahim setelah proses kelahiran. Selanjutnya yaitu fetus atau janin. Seperti yang terlihat pada layar, yaitu bayi yang masih ada di dalam kandungan. Jadi fetus adalah perkembangan mulai dari kehamilan minggu ke-8 hingga saat dilahirkan. Bagian selanjutnya yaitu vagina. Seperti yang terlihat pada gambar, vagina merupakan jalan keluar bayi saat seorang wanita melahirkan secara normal. Jadi, vagina ini merupakan jalan lahirnya seorang bayi. Dan yang terakhir yaitu tali pusat. Seperti yang kita lihat pada layar, tali pusat atau biasa juga disebut dengan tali pusar merupakan jaringan ikat yang menghubungkan antara plasenta dan janin, yang memiliki peranan penting dalam interaksi antara ibu dan janin selama masa kehamilan. Jaringan ini berfungsi menjaga viabilitas dan memfasilitasi pertumbuhan embrio serta janin. Tali pusat sangat penting bagi perkembangan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup janin karena berfungsi sebagai sumber oksigen, nutrien, dan pembuangan zat-zat sisa.
Proses ini diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang kita lihat pada gambar atau pada layar, ini merupakan gambaran atau bentuk bayi yang ada di dalam rahim, yang ada di dalam kandungan atau yang ada di dalam rahim ibu. Seperti inilah bentuknya. Pun yang dapat saya simpulkan terkait dengan pembahasan janin di dalam rahim ibu. Yang pertama yaitu uterus, di mana pada uterus ini bentuk buah akhir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk memelihara sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya yaitu plasenta, yaitu berfungsi untuk melindungi atau menjaga bayi dari bakteri. Dan yang ketiga yaitu fetus atau janin, merupakan bayi yang ada, calon bayi yang ada di dalam rahim ibu. Terus selanjutnya yaitu vagina. Vagina ini berfungsi sebagai alat keluarnya bayi saat dilahirkan. Dan yang terakhir yaitu tali pusat. Tali pusat merupakan jaringan ikat yang menghubungkan antara plasenta dan janin, dan berfungsi untuk menjaga viabilitas dan memfasilitasi pertumbuhan embrio serta janin. Itulah tadi penjelasan terkait dengan janin yang ada di dalam rahim ibu yang sempat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan jangan lupa untuk di like videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.